Sekarang kita di kilometer 0 Yamaha Bali di DDS, dan kita dapat tantangan untuk eco riding naik Fazio. Iya, ada banyak teman-teman nih dari media lokal sama media nasional juga buat ditantang. Berapa sih konsumsi bensinnya, dan kebetulan kita dapat Fazio yang udah stylish banget, berkelas banget, warnanya kuning, dia pelaknya udah pakai Dove. Terus di belakang udah ada kita dapat yang pakai box, dan kebetulan saya bawa side bag jadi kesannya touring banget ya. Jadi kita mulai aja. Kita akan jalan mungkin sekitar kabarnya sih 20 kilo muter-muter Bali. Nanti setelah itu sore kita akan dicek lagi berapa sih konsumsinya, dan dia kalau kita lihat nih di sini nih sudah di seal, sudah di seal, jadi nggak bisa diutak-atik tangki bensinnya. Sekarang sudah full tank, dan kita rasakan seberapa irit ya. Kalau data kita sih sekitar 62 km per liter. Sekarang bisa berapa? Kita coba. Jadi teman-teman, sekarang kita ini jam 10.44 tadi barusan ya, kita keluar dari 0 km Yamaha Bali, dan dia odometer juga 0 km trip meternya, jadi sudah di reset. Kita akan lihat gimana nanti konsumsi bahan bakarnya, sambil kita akan coba ukur kecepatan rata-rata ya, karena kecepatan rata-rata juga menentukan ya Mas Bro. Kalau Anda berjalan pelan sekali, itu justru belum tentu irit dan belum tentu boros juga gitu. Jadi tergantung dari lalu lintas, nih agak macet, pasti akan berpengaruh juga, terutama pelintiran gas kita itu juga nanti pengaruh banget akan konsumsi bahan bakarnya. Nah, sedikit tips nih buat Anda yang mau mencoba mengirit dengan kondisi jalan yang ada, ya kan, kebetulan jalannya lancar sehingga kita bisa melakukan teknik yang namanya econo ride. Jadi econo ride itu kita pakai terus pada saat melakukan pengukuran konsumsi bensin di semua motor, dan kebetulan teman-teman di Auto Driver itu juga menggunakan trik yang sama untuk mengukur konsumsi bensin di mobil. Namanya econo ride dan econo drive. Jadi intinya adalah penguasaan emosi. Jadi kita nggak yang narik-narik, ngebut-ngebut dengan ininya berusaha mendahului pengendara lain, karena pada saat Anda mau nyalip otomatis harus ngegas, dan ngegas itu perlu bensin. Ingat itu, setiap grip gas di pelintir berarti bensin akan mengucur, ya kan? Jadi lebih nah, dia udah mati lagi, jadi stop and start sistemnya hidup. Ini adalah salah satu fitur untuk fuel efficiency. Nah, balik lagi ke econo ride. Untuk melakukan econo ride, usahakan Anda melintir gasnya pelan-pelan saja. Hindari membuka gas secara kaget, dan membuka gas terlalu besar. Jadi kalau kami berusaha untuk membuka gas itu tidak lebih dari 25% throttle. Jadi kalau kira-kira dia dibuka open throttle full 100% segini, ini 50%-nya, ini 25 kira-kira lah ya, segitu. Jadi langsam aja, halus, terus gak yang buka gas tutup lagi, buka gas tutup lagi. Nah, itu kan ada beberapa orang yang melakukan itu ya, katanya biar irit. Tapi sebenarnya tidak juga Mas Bro. Karena apa? Karena dia pada saat dia tutup gas, motor kan melambat, ya kan? Terus begitu dia motornya jadi melambat, dia butuh speed lagi, dia akan buka gas lagi. Itu injektornya akan nyemprot bensin
lumayan banyak Mas Bro, dibandingkan sama Anda melakukan bukaan gas konstan. Jadi begitu udah dibuka aja terus gitu aja. Kalaupun memang harus kurangin dikit, halus. Kalau mau tambahin dikit, halus gitu ya. Nah seperti ini nih, saya dari tadi berusaha untuk halus buka gas. Nah begitu ada yang mau nyebrang seperti ini, ya dari jauh kita udah tutup gas, karena kita tahu kita pasti ngerem. Ya kan? Jadi tutup gas, buka gas dengan halus tanpa mendadak. Nah, satu lagi tips nih, setelah tadi ya buka gas dengan halus, terus konstan, tidak dibuka tutup gas, dikocok-kocok. Terus ada tips lagi, bisa memanfaatkan fitur dari Yamaha Fazio ini. Karena apa? Dia punya eco indikator, lihat di atas ini, di atas petunjuk kecepatan ya, di atas angka yang gede ini ada tulisan eco. Dari tadi ini nyala terus, jadi eco indikator ini juga menunjukkan bahwa kita berkendara irit. Nah itu selama dia hidup berarti kita berkendara dengan teknik eco riding, itu kira-kira gitu ya Mas Bro ya. Jadi dia motor ini juga pintar dan dia bisa mendeteksi apakah kita berkendaranya boros atau tidak nih. Ya berkendara dengan orientasi performa atau efisiensi. Nah kita dari tadi efisiensi. Itu tips yang ketiga Mas Bro. Wah, kok kita jadi paling depan ini? Yang lainnya pada pelan-pelan, pada serius amat ini, lomba irit-iritan ya. Ya lomba sih ya namanya ya Mas Bro ya. Hei Bri, setut dong. Ternyata kita diarahin dari Denpasar tadi ya, dari Renon kita menuju ke Legian ini, Legian, kemungkinan Kuta, habis itu Kuta, terus ini kita nggak tahu kemana lagi, kemungkinan ke arah mana ya tadi. Nah kita ikutin aja road captain-nya ya, mulai ketemu bule-bule kacau di sini. Ini oke nih, dia pakai helm, mantep, pakai NMAX. Tapi ada mungkin yang nggak pakai helm, nggak pakai baju. Kemungkinan mau ke New Moscow kali ya. Yang tahu komen di bawah ya. Seberapa irit Fazio kalau dipakai jalan-jalan di Bali? Nah ini reportasenya nanti ya. Tunggu sampai akhir video ya, karena di akhir video baru kita tahu hasil dari masing-masing teman-teman yang bawa motor ini, masing-masing akan ketahuan berapa dia ini. Nah ini kita sampai di The One Legian. Oke. Dan ini memang pusat atraksi turis ya, turis lokal maupun mancanegara. Dan sekarang kelihatan tempat ini udah mulai rame, karena sekarang ini jam 11.15. Wah, sudah kelihatan banyak yang jalan-jalan di sini. Ya, macet di Legian. Jadi penasaran ya, jadi berapa nih kalau buat jalan-jalan di Bali nih Fazio. By the way, rasanya enak ya Fazio itu, karena buat tangan Anda yang biasa genggam grip gas motor biasa, Anda mesti nyobain grip gasnya Fazio ini, karena dia bentuknya botol, jadi di bagian tengahnya lebih gendut, dan itu digenggamnya enak banget. Dan ini udah berapa kali saya nyobain, emang enak sih genggamannya ya. Ternyata motor-motor retro itu bukan cuman estetikanya doang kelihatannya, oh emang kelihatan lebih bagus mungkin ya desainnya, tapi digenggamnya ternyata enak ya. Jadi itu ada kaitannya bukan cuman desain dan estetika, tapi lebih ke ergonomi juga ternyata. Nah waktu pertama ya dulu kita nyobain Fazio ini, terus kita cobain test ride juga selama beberapa hari. Itu berasanya suspensinya keras banget. Dan kalau Anda ngerasain Fazio baru ya, mungkinan akan merasakan hal yang sama. Karena ada beberapa temen juga akhirnya kepincut buat beli Fazio. Di awal-awal
dia memang berasanya keras sekali ya. Tapi kita lihat motor ini odometernya udah 7.100 km, jadi udah lumayan jauh dipakainya, 7.000 kilo. Ya mungkin kalau Anda pakai motor harian sekitar setengah tahun lah ya, atau hampir setahun lah. Setelah setahun dipakai, motornya berasanya suspensinya nih ketemu jalan konblok di Legian seperti ini ya, itu nggak terlalu berasa di pinggang, di apalagi di bagian bawah tulang punggung Anda ya. Waktu itu tuh berasanya karakter suspensi itu memang berasa tonjokannya lumayan keras di sini. Jadi mungkin seiring pemakaian suspensinya jadi lebih lentur gitu ya, baik dari shock breakernya maupun busing-busingnya segala macam. Ini sih cukup moderat ya buat dipakai harian. Rasanya kalau sudah agak jauh dipakainya nih ya. Nah, yang punya pengalaman yang sama silakan komentar di bawah. Saya pengen tahu juga apakah ada juga teman-teman yang ngerasain ya, karena jujur itu yang kita rasain juga. Wah, kita belok ke kanan. Sepertinya kita mau ke Kuta. Wah, mau masuk ke Kuta. Jauh lebih macet lagi. Ini lokasi legend lah ya. Teman-teman dari zaman dulu bentuknya begini aja, dan masih menjadi pusat ya atraksi pantai di Bali ini, Kuta ini. Dan itu Kuta, pantainya sebelah sana. Kita belok ke arah sini, ada Hard Rock Cafe. Udah kayak ini ya kita ya, udah kayak guide gitu. Gak apa-apa. Buat yang belum pernah ke Bali, masa sih belum pernah ke Bali ya nggak? Ya, ini nostalgia buat yang sudah pernah ke Bali. Jalanan ini pasti Anda kenal banget, dan mungkin ada yang pernah duduk di situ, nongkrong di situ, ngopi atau bikin tato temporary. Atau ada juga mungkin yang hangout di sini malam-malam, atau nginep di salah satu hotel di sini. Ini jadi nostalgia. Oke, ya inilah Bali kita ya. Sudah 12:10 dan kita baru sampai di Canggu. Ini ternyata di daerah Canggu jauh lebih macet lagi. Tadi kita dari arah mana ya tadi ya, Seminyak, terus masuk arah Kerobokan Utara, termuter terus tembus Jalan Raya Canggu ini. Wow, luar biasa macet nih Jalan Raya Canggu ini ya ternyata. Dan kita sudah jalan berarti sejam mungkin ya. Terus ya ini sekarang odometer 23 km. Hehe, sudah sampai Malakot. Ya, 33,6 km dengan waktu berapa? Ntar kita hitung ya. Ini 12.40. Nah, kira-kira berapa kecepatan rata-rata? Nah, ini akhirnya motor kita yang akan diukur berapa bensin yang terpakai. Ini metodenya full to full, jadi tadi kita berangkat dengan tangki penuh, sekarang mau dipenuhin lagi. Kira-kira berapa ya? Kita simak bareng. Nah, ini dia motornya. Sekarang lagi dipenuhin gelas ukurnya supaya nanti dituang sini. Kira-kira seliter cukup nggak? Kalau cukup berarti irit sih harusnya ya. Mudah-mudahan ya, kita lihat ya.
Ori. Sisa, masih sisa. Yes, strip ini. Nah, sekarang kita udah masuk hari berikutnya. Kita sekarang ada di acara Lunch of Classy di Yamaha di Secret Garden Village di Bedugul, Bali. Jadi hasilnya ternyata barusan diumumkan kita dapat juara 3, Mas Bro. Dari kemarin kita jalan-jalan itu ya 50 kiloan, ada datanya di bawah ini, terus ternyata kepakainya nggak didisklose sama panitia ya, karena kita nggak tahu berapa kepake bensinnya. Tapi buat jalan-jalan di Bali, motor skutik ini itu bisa dapat konsumsi bahan bakar yang kita pakai 66,5 km per liter. Hasilnya ada di tabel ini, dan ternyata lebih irit ya dibanding kita pakai di Jakarta buat jalan-jalan di Bali. Mungkin yang kita pakai ini sedikit lebih boros karena udah pakai box di belakang, ada bracketnya juga. Oh iya, bracket sama box ini sekitar, boxnya sekitar 1 jutaan, bracketnya sekitar 500 ribuan. Kalau Anda pengen bergaya seperti ini boleh dicontoh. Dan kemarin kita udah pakai teknik eco riding seperti yang kita biasa pakai untuk ngetes motor. Cukup puas ya, karena dengan bobot saya yang di atas rata-rata, dan teman-teman juga kayaknya nggak ada yang lebih berbobot dibanding saya. Maksudnya beratnya ya. Oke, kaget aja bisa 66,5 km per liter. Kita di Jakarta dapat sekitar 62 km per liter, 62-an. Jadi lebih irit, tetapi ya, di sini juga speednya lebih rendah. Kami hitung kemarin dengan durasi kita riding dan total kilometer, kita dapat kira-kira kecepatan rata-rata itu 14, hampir 15 km per jam. Jadi ya oke lah, dengan kondisi yang macet dan segala macam, Anda masih bisa dapat 66,5 km per liter dengan skutik ini. Jadi kalau Anda liburan di Bali, kebayang ya, buat jalan-jalan sekitar Kuta, Legian, Seminyak sampai Canggu, ini motor ini masih bisa irit, padahal macetnya luar biasa kemarin di Canggu. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Follow kami juga di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Bye!